Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saat ini saya Eko Agustiswanto bersama dengan para generasi-generasi hebat dari SMK Teknikal Surabaya. Jadi saat ini saya akan berbincang dengan beliau, salah satu guru di SMK Teknikal Surabaya, dan juga anak-anak yang hebat-hebat ini terkait dengan hal yang saat ini menjadi salah satu perhatian berbagai pihak, yaitu terkait dengan kecakapan dalam public speaking peserta didik, ya, terutama juga nanti tujuannya adalah untuk lulusan setelah sekolah di SMK Teknikal Surabaya, ya. Hal tersebut kami analisa, yang mana di SMK Teknikal Surabaya ini memiliki keunggulan-keunggulan yang harus ditunjang dengan kompetensi tersebut. Bukan berarti kami terkait dengan soft skill public speaking itu sangat rendah, tidak. Tetapi memang ada banyak hal atau banyak peserta didik yang belum memiliki itu, sehingga keunggulan kami seperti budaya industri, kemudian banyaknya rekanan industri, kerjasama dan sebagainya di SMK Teknikal Surabaya ini juga masih belum semuanya diimbangi dengan kemampuan soft skill public speakingnya peserta didik yang bisa menyampaikan konsep, gagasan maupun proyek mereka kepada dunia kerja. Nah, sehingga ini menjadi salah satu keresahan dan juga data yang saya peroleh dari berbagai bidang seperti Kemenaker, seperti dinas-dinas terkait, dari perusahaan juga, bahwasanya saat ini memang lulusan dari SMK pada umumnya dan dari pendidikan vokasi itu terkait dengan kemampuan soft skill khususnya di public speaking itu juga menjadi perhatian. Nah, selamat datang para generasi-generasi hebat dan pembinanya Bu Fira atau Miss Safira di ruangan saya di ruangan kepala sekolah, dan mungkin nanti beliau akan berkenalan atau memperkenalkan diri. Miss Fira ini selama ini memang kami percaya dan beliau memang sangat konsen dan komitmen konsisten dalam rangka yaitu bagaimana mencetak anak-anak memiliki kemampuan atau kompetensi soft skill public speaking, ya. Nah, di sebelah kiri-kirinya ini adalah para binaan beliau, ya. Kami menyebutnya ini sebagian saja, yang kebetulan yang saat ini sebagian saja itu yang kami undang untuk istilahnya membincangkan permasalahan ini, yaitu terkait dengan public speaking. Anak-anak hebat ini adalah bagian dari Duta SMK Teknikal Surabaya. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Safira dulu, selaku pembinanya. Okay. Bu Safira, ya. Fira, adalah guru bahasa Inggris. Ya. Tapi di sini dalam bahasa saja ya, jangan in English ya. Bisa gitu ya. Nah, Bu Fira selama ini sangat konsen dalam hal untuk membentuk sebuah komunitas, atau dalam hal ini adalah beberapa peserta didik yang kemudian diakomodir menjadi duta SMK. Motivasinya apa Bu Fira selama ini? Karena saya memanggil beliau Miss Fira gitu. Apa motivasinya, apa Miss Fira? Kalau motivasi sendiri sebenarnya saya balik melihat diri saya di masa lalu ya Pak. Yeah. Saya dulu juga sebenarnya introvert. Cuman saya baru sadar pentingnya kita bisa public speaking adalah ketika udah berada di bangku SMK sama kayak mereka. Oh, jadi baru sadar kalau ternyata public speaking, gitu ya? Iya butuh, karena ya pertama jurusan dulu di SMK. Saya SMK Pak. Saya jurusan pariwisata. Oh, makanya. Iya, makanya saya baru sadar ternyata public speaking itu perlu ya, gitu. Karena kalau kompetensi, kita punya kompetensi aja, tapi kita nggak bisa menjelaskan apa sih yang udah kita buat, itu percuma. Karena seseorang kan kadang nggak mau tahu dari produknya aja. Mereka butuh dari prosesnya ini seperti apa gitu. Makanya kalau bisa SMK pun terutama teknik ya di sini, yang mana anak teknik rata-rata juga
mereka lebih banyak interaksinya sama benda. Betul. Kalau kita ngomongin mereka soal di perkara pembuatan produk dan lain sebagainya, saya yakin mereka 100% kompeten. Cuman kadang mereka tidak bisa menjelaskan tentang ini cara buatnya kayak gini loh, Miss. Mereka cuma bilang, Miss ini bendanya ini. Ya, terus bisa jelasin ke saya nggak? Ini kamu cara buatnya gimana? Ya udah, Miss ini dibobot aja gitu. Tanpa ada penjelasan yang konkret gitu. Sedangkan sekarang kan di mana-mana perlunya menjelaskan, menceritakan, describing minimal itu. Iya. Jadi persis sekali dengan apa yang saya rasakan. Ya ini, dan saya juga beberapa kali menjumpai anak-anak itu berhasil mengerjakan proyek, dia tahu bagaimana mengerjakannya, tapi ketika ditanya, ya kayak gini Pak. Iya. Gitu ya Miss ya. Oke. Terus kemudian ini terbentuk tim, Miss. Bahkan kalau saya lihat juga beberapa peserta didik seperti Mania, Maulidia, Istio sama Andika ini kan Imania ya, yang biasa sering MC itu ya, membawa acara itu ya. Butuh effort enggak, Miss? Kalau seperti itu. Effort ya, Pak. Kalau di sini saya boleh jujur, saya bukan mau memuji mereka, tapi saya di sini effortless untuk membina mereka. Karena apa? Dari diri mereka sendiri, mereka punya kemauan untuk belajar juga. Jadi effortnya nggak terlalu ngoyoh banget. Tapi sebelumnya apakah benar-benar mereka sudah punya basic atau ada yang memang mulai dari sebelumnya anak ini belum punya kompetensi itu sehingga dengan sering kumpul dan diskusi atau latihan dengan Miss Vira akhirnya bisa terbentuk seperti mereka ini? Ya, ada sebenarnya satu anak, cuman anaknya lagi gak ada di sini. Jadi ada namanya Rijal. Oh iya. Ya, kita sama-sama tahu kelas 10 Rijal itu pendiamnya seperti apa. Kemudian ya karena saya penasaran aja, dia kan punya passion juga di bahasa. Lah kamu suka bahasa tapi kok kamu introvert ya? Akhirnya itulah mulai saya gali dulu pelan-pelan dicobanya. Siap. Speakingnya dari skala kecil dulu ngelatihnya. Kalau dari Imania pengalamannya gimana? Mungkin Imania dikenalin dulu coba. Ya ini Imania kenalan dulu. Halo, perkenalin nama aku Imania Ambarwati. Aku dari jurusan TK11 TKCA. Jadi masih kelas 11 ya? Iya. Oke, masih kelas 2, kelas 11. Kelas 2. Gimana pengalamannya selama ini, sudah pernah dalam hal segi public speaking apa yang sudah pernah dilakukan? Kalau dari segi public speaking itu mungkin baru SMK ini saya aktif ini. Karena dulu waktu SMP juga kan, SMP kelas 1 sama kelas 2 awal itu pun kena corona, jadi masih dalam waktu SMP pas COVID ya? Iya, masih daring. Jadi tidak aktif sekarang. Nah, karena dan public speaking waktu SMP juga mungkin masih jelek, bisa dibilang jelek karena saya juga gak berani bilang ke depan banyak orang. Tapi karena waktu itu di SMK ini dari awal dasar itu udah dikenalin dengan public speaking kelas 10 dan juga ikut ASIO. ASIO kelas program. Di ASIO kelas program itu dari kelas 10 kita udah sering disuruh buat video, terus disuruh upload di YouTube. Jadi mungkin dari situ kebanyakan kita komunikasi, terus kayak belajar ngomong dan juga lainnya itu dari situ mungkin saya udah ada sedikit bekal buat jadi buat public speaking. Beberapa kali si Mania ini kegiatan untuk SMK itu juga MC juga, membawa acara juga sebagai presenter dan cukup bagus untuk skillnya si Mania ini. Selanjutnya yang pakai seragam ini, kebetulan seragamnya berbeda karena hari ini ada sesi foto dengan menggunakan seragam kebesarannya SMK Teknik PAL Surabaya. Namanya sudah terkenal SMK Teknik PAL, tapi harus kenalan dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulidia Nur Azhara. Saya dari kelas 12 TKJB Teknik Komputer Jaringan kelas 12. Kalau sebenarnya sih mulai dari kelas 10 sih Maulidia ini saya sudah melihat dari potensinya dia untuk benar-benar menyampaikan gagasan, ide maupun pemikirannya si Maulidia ini. Ditambah lagi dengan adanya komunitas yang dibimbing atau dibina oleh Miss Vira. Sebenarnya ada lagi pembimbingnya, salah satunya adalah Mr. Agung. Hari ini
beliau berhalangan karena putrinya sedang sakit, sehingga saya hanya dengan Bu Misfira. Dari Lydia, Siap. dengan apa yang saat ini kamu punya, Siap. kemampuan public speakingmu yang seperti ini yang sudah kamu miliki, bermanfaat nggak sih kira-kira, Lid? Bagi saya ya Pak, menurut saya tuh ya sangat bermanfaat, ya, bagi orang lain juga. Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu, mungkin kalau saya menilai si Lydia kan punya kelebihan dari segi public speaking ini. Benar. Jika dibandingkan dengan teman-temannya. Dari personal kamu sendiri, dari motivasi intrinsik kamu sendiri, apa yang sehingga manfaat apa yang bisa kamu ambil sehingga kamu tetap konsis untuk bisa mempertahankan kompetensi kamu itu? Manfaat untuk diri kamu sendiri. Manfaat untuk diri aku sendiri. Ya. Saya tuh orangnya tuh persuasif, Pak. Saya suka berorganisasi juga. Ya, dari organisasi itu saya suka ngajak orang buat mungkin ayo gabung buat ikut di salah satu organisasi yang dimana mungkin organisasi ini nantinya bisa membuat seseorang itu bisa lebih baik lagi. Misalkan kayak di Surabaya Next Leader itu kan, saya juga ikut itu. Saya ngajak-ngajak para teman-teman saya yang ada di kampung buat daftar itu. Saya merupakan salah satu anggota dari SNL, Surabaya Next Leader Surabaya. Kalau nggak salah kemarin juga sempat seleksi di Duta Narkoba, apa Duta? Iya, waktu itu. Tapi saya gugur pada saat terakhirnya. Iya, itu juga. Tapi sampai pada wawancara kan juga sudah ini ya, artinya. Iya, betul. Potensi apa? Saya waktu itu ngawal beberapa anak-anak ini sampai pada sesi tulis itu nilainya tinggi-tinggi ya. Tinggi saya. Tapi juga banyak yang gugur ketika wawancara. Betul. Nah, penting ya wawancara ya. Iya, sangat penting sekali, Bapak. Saya menentukan, termasuk juga nanti kalau bekerja seperti itu. Iya, benar sekali. Ini para generasi-generasi yang luar biasa ini jadi kader Duta Narkoba. Nah, sebelahnya sekarang coba dikenalin ini yang jadi biasanya kalau keluar ini jadi perhatian cewek-cewek. Iya, coba saya tanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isetio Putro Diponegoro. Saya dari kelas 11 TOI, Teknik Otomasi Industri. Ya. Pengalaman saya, Pak. Pengalamannya si Setio. Untuk pengalaman saya public speaking itu berawal dari SMP, Pak. SMP ya. Waktu SMP saya dipercaya sama guru saya karena saya aktif ketika presentasi. Saya ditawarin sama guru saya, "Iyo, apa kamu bisa bikin video promosi untuk sekolah?" Iya. Bisa, Pak. Dan alhamdulillah saya dan teman saya jadi dutanya SMP dan promosikan sekolah tersebut. Ya. Akhirnya video tersebut jadi terus dikirimkan ke SD sekitaran sana, Pak. Dan masuk ke SMK. Saya alhamdulillah dipercaya lagi oleh guru-guru karena keaktifan saya dalam pembelajaran ya. Saya dipilih sama Miss Fira sama Mr. Agung untuk jadi duta SMK. Dan di duta ini saya lebih memperbaiki lagi ilmu-ilmu public speaking. Dan alhamdulillah manfaat dari saya jadi duta di SMK Nikpal ini, Pak. Ketika saya mengikuti seleksi Paskibraka Kota Surabaya. Iya. Di situ kan ada, Pak ya. Iya. Tes wawancara. Alhamdulillah dari tes awal hingga tes terakhir wawancara itu saya dibekali oleh Miss Wira dan Mr. Agung dari Sekolah SMK Teknik Iqbal Surabaya tentang public speaking, bagaimana postur yang tepat ketika menghadap ke wawancara, bagaimana intonasi kita kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita menatap si pewawancara. Dan alhamdulillah dari ilmu-ilmu public speaking dari SMK Teknik Iqbal bisa meloloskan saya ke Paskibraka Kota Surabaya. Alhamdulillah. Saya lupa tadi ya si Setio ini tepuk tangan. Alhamdulillah dari public speaking ini berkat public speaking saya dapat dekat dengan guru-guru. Iya. Alhamdulillah juga memunculkan prestasi. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan menjadi siswa terfavorit di SMK. Mantap. Jadi si Setio ini baru saja selesai
bertugas sebagai Paskibraka Surabaya tahun 2024, ngibar bendera di Balai Kota bersama Pak Wali Kota, dan SMK Teknipal memiliki 4, salah satunya si Setio ini. Dan kalau saya lihat yang ketika pelaksanaan mulai dari karantina sampai selesai bertugas itu memang tidak hanya dengan pembina maupun para petugas, tetapi dengan sesama teman di Paskibraka juga sangat ini ya. Iya, dekat ya. sangat dekat. Sampai dicari-cari dia. Sangat dekat sekali ya kan. Baik, lanjut di sebelahnya ini. Kalau saya pertama kali ketika si siswa ini nanti namanya siapa biar kenal sendiri. Saya yang paling pertama paling saya ingat itu adalah suara khasnya, ya. Suaranya sangat legar ya. Oke. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Andika Putra Irawan dari jurusan Konstruksi Kapal Baja, kelas 11. Kelas 11. Ya. Belajar public speaking mulai dari kapan, Dika? Untuk public speaking saya itu berawal dari SMP kelas 9. Karena kelas 1 sampai kelas 2 SMP itu kan ada COVID-19. Jadi saya benar-benar introvert, dan dari teman aja saya cuma ada 1 doang aja. Jadi kayak dari teman rumah itu kan saya sekolah juga dan sekelas. Jadi teman saya ya cuma itu doang, dan saya nggak mau berbaur kalau mereka nggak mau berbaur sama saya. Gitu dulu. Dan dari kelas 9 itu saya mulai berubah karena teman saya yang sekarang udah beda sekolah, dan anaknya emang benar-benar aktif, bisa ngerubah saya, bisa motivasi saya dari ya yang awalnya introvert jadi extrovert. Ya pokoknya saya itu dari kelas 9 tuh kan sebangku sama teman saya yang aktif itu. Jadi dari dia yang sering presentasi, terus public speaking-nya juga oke. Saya juga kayak ngerasa wah, saya termotivasi gitu loh. Jadi dari saya sendiri saya langsung bangkitin rasa rasa pengen percaya diri, karena awalnya saya nggak ada rasa percaya diri gitu. Jadi sekarang sudah mulai. Iya, alhamdulillah. Dan apalagi saya waktu SMP ikut eskul Paskibra, dan kelas 9 juga saya menjabat sebagai ketua juga. Jadi saya juga ngerasa paling gimana gitu, kayak udah jadi ketua tapi nggak bisa public speaking gitu, kayak rasanya kayak berarti perlu ya, perlu banget. Iya, perlu banget, karena buat adik-adik kita, buat kayak ya cara menyampaikan ataupun kayak ngasih wejangan ke mereka gitu kan, itu perlu banget yang namanya public speaking. Cara yang tepat ya. Iya, itu. Sementara kalau di sini di SMK Teknipal ini dengan si Andika kan juga dibina oleh beliau ini untuk menjadi duta SMK ya. Kemarin sudah kemana saja waktu sebagai duta SMK, sudah promosi kemana saja? Saya nggak bisa nyebutin semua karena ini banyak banget. Tapi salah satunya saya paling suka itu di mana ya, yang paling aktif itu SMP 15 Pak ya. Iya, SMP 15. Di sana saya benar-benar diuji. Karena saya promosi di kelas, di anak-anak SMP, dan alhamdulillah anaknya juga aktif. Jadi yang uji yang aktif itu cewek apa cowok? Cewek karena Iya. Tapi bisa ngatasin ya, artinya bisa ngatasin. Iya, alhamdulillah. Pertanyaan mereka bisa memberikan informasi ya. Iya, betul sekali. Jadi dari situ saya ngerasa wah, public speaking saya udah mulai teruji dan mulai di upgrade gitu. Jadi jadi yang awalnya nggak bisa public speaking ataupun jadi pendiam, introvert, nggak mau berteman, jadi sekarang bisa
mulai berbaur sama teman-teman dan bisa public speaking. Alhamdulillah. Jadi salah satu hal yang mungkin pendapat dari semua, termasuk Miss Vira, hal yang mendasar untuk bisa membuat kompetensinya public speakingnya anak-anak itu bisa terupgrade, apa Miss ya kira-kira? Apakah memang anak-anak itu dari apa ya istilahnya untuk public speaking itu benar-benar karena faktor genetika, atau memang bisa sebenarnya bisa di-upgrade dalam apa ya proses gitu Miss? Baik, sebenarnya untuk public speaking itu semua orang bisa, bisa di-upgrade. Ya. Punya potensi ya. Iya, semua orang punya potensi untuk public speaking. Cuman kembali lagi, pribadi masing-masing orang ini mau nggak untuk upgrade dirinya sendiri, menyadari nggak bahwa public speaking itu perlu loh sekarang ini. Betul gitu. Sekali. Iya, iya. Dan saya bersyukurnya anak-anak ini sadar akan hal itu. Jadi mereka sendiri juga keluar dari zona nyamannya mereka, nyoba upgrade diri mereka sendiri karena mereka sadar bahwa mereka butuh akan hal itu. Baik, Miss Vira, kira-kira dengan kita punya 1000 peserta didik ini ya, dengan yang saat ini muncul sebagai yang memiliki kompetensi public speaking itu sebagus mereka itu belum banyak, kira-kira yakin enggak kalau suatu saat itu anak-anak itu bisa seperti mereka, ya tidak harus sama persis, tetapi setidaknya ketika dia menyampaikan konsep atau gagasan atau proyeknya kepada khalayak itu mampu, kira-kira bisa enggak ya kalau menurut Vira? Balik lagi, bisa Pak. Bisa ya? Karena itu tadi ada prosesnya juga. Kalaupun kita sekarang mau ngomongin saya paling seneng kalau ngobrol dengan tawa-tawa beliau-beliau yang optimistik gitu kan ya. Harus bisa gitu kan ya. Ya tapi memang iya. Ya kalau misal tahun ini kita target oke lah coba tahun depan kita mau nih minimal anak-anak tiap jurusan ini bisa mempresentasikan dari apa yang mereka kerjakan, bukan apa yang mereka buat. Itu diprosesnya berarti mulai dari sekarang Pak. Diajarkannya mulai dari sekarang. Karena itu tadi public speaking itu bisa, cuman butuh proses dan prosesnya enggak sebentar. Dan memang harus dibekali dengan critical thinking dan literasi yang bagus. Benar, dan itu. Gitu ya. Jadi saya tanya dulu temannya. Kalau ini kan kelas 11 ya? Iya. Axio sudah pernah diuji dengan bikin video yang harus menjelaskan proyek ya? Ya, benar-benar. Ini kita bayangin aja ke depan. Saya nggak tahu nanti, kira-kira nanti setelah lulus kuliah bekerja atau berwirausaha? Saya mau bekerja dulu. Nah ini, bekerja. Dari sekarang ini sudah siapkah ketika mau melamar kemudian akan diwawancara oleh pihak HRD dari perusahaan? Insya Allah siap, udah siap ya. Kelas 11 sudah yakin siap. Ya. Lo ada loh, jangankan siswa atau lulusan SMK ya. Ya. Calon bapak ibu guru itu aja kalau ngelamar ketika mau wawancara ada juga yang belum sampai wawancara itu sudah mundur. Nggak ada. Ya soalnya siap gak siap harus siap karena kalau mau kerja pasti ada sesi wawancara. Iya sesi wawancara. Dan memang banyak yang pelamar-pelamar itu juga gagalnya di wawancara. Sekarang si Maudia. Pernahkah ada pengalaman dari Lydia menularkan potensimu kepada temanmu? Kalau pernah, berapa orang? Pernah Pak. Pernah. Ya. Oh ini ya. Iya. Oh ini tularannya ya. Jadi di Duta itu Pak kita kerjasama bareng-bareng. Iya. Misalkan kita briefing, misalkan kan kita dibagi tim Pak. Terkadang, kalaupun banyak ya kita dibagi tim. Ada briefing juga ya? Iya dong, ada briefing, ada evaluasinya juga gitu. Jadi kedepannya kita harus lebih baik daripada hari ini, gitu. Ya kita saling sharing gitu Pak. Misalkan Mbak ini nanti gimana ya? Aku di sini nanti di aula bukan di kelas. Nah itu mengarahkan. Jadi kamu kalau misalkan di aula, jadi semuanya aja dibicarakan tentang brosurnya, mengajak paling penting kan? Karena kita tujuannya di sana untuk mempromosikan SMK kita gitu. Terus kalau di rumah juga sama Pak. Terkait di
manapun saya juga dimintain tanggung jawab sebagai MC ya. Ya. Dimanapun itu biasanya diberi kepercayaan. Nah di sana biasanya saya mengisi materi tentang public speaking juga begitu. Levelnya sudah naik kamu berarti, Lid. Iya, Yang betul. Selain sudah menguatkan diri sendiri, sudah menularkan virusnya ya. Betul sekali. Menularkan virusnya. Setia sekarang. Tantangan yang saat ini, sejauh ini yang menurut Setio ketika harus menunjukkan public speaking-nya paling besar apa, Tio? Tantangannya itu kepercayaan diri, Pak. Percaya diri ya. Ketika sang pendengar semakin banyak, itu mungkin rasa gugup semakin besar, Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi yang tantangannya itu rasa percaya diri. Kita harus sering-sering tampil ke depan agar kepercayaan diri kita itu meningkat, gitu, Pak. Gitu ya. Jadi confident ya. Iya, harus confident. Kalau kira-kira over confident gitu bagus enggak ya? Akhirnya kok kemudian moro-moro juga saking menguasai medan, akhirnya yang dilakukan out of the box, keluar dari topik. Iya. Iya. Kau Dik. Dik. Dulu sebelum SMK Teknik SMP-nya mana, Dik? Saya dari SMP Negeri 27 Surabaya. Oh ya, sudah tujuh dekat dengan sini ya, Dika ya. Iya. Dengan kompetensi public speaking kamu yang kamu punya, kemudian kamu korelasikan dengan konstruksi kapal baja yang notabene ini adalah menjadi jurusan kamu ya, Dik ya. Iya. Ada bayangan enggak kira-kira saya dalam satu buah project itu mulai dari awal sampai pada akhir ya kan, tanpa menunjukkan pekerjaan saya atau video progres saya, kemudian hanya dengan menggunakan visual verbal kamu, ada bayangan nggak bisa menjelaskan kepada orang yang membutuhkan informasi itu kira-kira? Menurut saya, kalau dari saya sendiri, saya kan masih belum menguasai semua yang sudah pernah kamu lakukan saja. Oh, oke. Menurut saya bisa sih, karena di KKB ini di jurusan saya sering nemuin benda-benda yang di KKB, terus sering dapat tugas juga, salah satunya di tugasnya Miss Vira, bahasa Inggris, tag video. Jadi disuruh presentasiin gitu, dan kalau misal nggak ada bendanya juga, insya Allah saya bisa gitu. Bisa menceritakan kemampuan gitu. Verbalnya yang kamu miliki ya, dengan live speakingnya gitu. Iya. Dengan gestur-gesturnya. Iya, betul. Oke, menarik sekali sebenarnya kalau kita gali dan kita ngobrol sama beliau dan anak-anak binaan beliau ini, bisa jadi sehari nggak cukup waktu untuk menceritakan. Saya suatu saat pengen ya untuk bisa ngobrol lagi, berbincang lagi, dan saya punya program ke depan mungkin sama seperti yang Miss Vira. Saya sama Miss Vira ini belum ngobrol banyak terkait dengan rencana saya untuk upgrading upgrading potensinya public speakingnya anak-anak. Tapi Miss Vira ternyata sejalan dengan saya. Salah satunya adalah pembiasaan. Kalau biasanya di praktik bengkel itu ada toolbox meeting ya. Toolbox meeting. Apel. Oh, iya sih. Iya, ada. Nah, itu pasti biasanya ada. kan yang membacakan SOP peserta didik ya. Iya, betul sekali. Ke depan saya pengen ketika toolbox meeting atau apel itu, selain guru yang memberikan motivasi, ini Bapak Ibu guru sudah jalan ini. Jadi selain Pak Eko yang memberikan informasi terkait dengan program maupun evaluasi sekolah, sekarang setiap Senin dan Kamis Bapak Ibu guru juga akan menyampaikan motivasi inspirasi kepada Bapak Ibu guru yang lain ataupun informasi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dalam rangka apa? Ya itu salah satunya bagaimana kita komunikasi yang efektif. Bagaimana kita benar-benar saya tidak membayangkan kalian. Saya sendiri karena saya hebatan kalian loh. Saya SMP nggak aktif di organisasi. Ya paling pengurus kelas. Kalau SD sih saya ya karena SD kan tidak begitu tampak ya. Tapi kalau kegiatan upacara dan sebagainya saya sering jadi komandan upacara. Tapi kalau SMA saya juga tidak begitu aktif di organisasi. Saya aktif itu di majalah dinding sama ekskul sepak bola. Ya tidak banyak membutuhkan public speaking. Kalau di mading itu saya hanya di potensi literasi dan kreativitas saya. Baru di kampus
waktu kuliah, saya diberi kepercayaan waktu itu menjadi pimpinan Himaprodi, himpunan mahasiswa program studi. Di sanalah diawali dengan getar-getar gemetar, keringat dingin, tapi saya akan selalu berusaha ketika forum itu menyampaikan gagasan, ide dan pertanyaan. Itu luar biasa, Ibu. Jadi kadang-kadang yang mau kita ucapkan A, tiba-tiba yang kita rencanakan mau ngomong A, yang kita ucapkan B atau amin. Loh, itu atau ya itu sering terjadi, tapi alhamdulillah dengan kebiasaan. Nah, apalagi kalian luar biasa, mulai dari sekarang, bahkan ternyata memang bibitnya mulai dari SMP ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada Miss Wira, dan nanti ke depan saya pengen kita, ini selain menyampaikan secara visual, secara verbal langsung, ada nggak media yang menurut kalian efektif untuk bisa menyampaikan skill kamu untuk public speaking itu apa kira-kira? Ya di TikTok itu Pak, mungkin kita bisa bikin ada in my life gitu kan. Nah, tapi punya ya. Kalau Miss Wira saya pernah melihat sih. Kalau saya ada Pak di Instagram, di Instagram ada Pak. Hiper kreatif. Di Instagram saya ada Pak. Gitu ya. Iya. Jadi media sosial sekarang ini juga membantu untuk bisa mengaktualisasikan kompetensi itu, gitu ya. Benar Pak. Oh iya. Berarti memang kita butuh kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial itu ya. Benar sekali. Oke, terima kasih atas hal yang luar biasa, dan nanti bisa kalian buktikan kecakapan dalam public speaking kalian itu seperti apa kegunaannya ya. Insya Allah pasti. Terus jadi upgrade ya. Siap. Ini setiap sudah kelas berapa kamu sudah ya? Kelas 11 ya? Kelas. Kamu juga ya? Saya kelas 12 ya kan? Itu kelas sendiri ini. Sepuh saya. Ya. Tapi saya yakin Lydia nanti setelah lulus juga pasti kesuksesan itu sudah siap menyambut Lydia. Amin ya Allah. Besar harapan saya, apa yang sudah kamu miliki, apa yang kalian miliki itu bisa tertularkan kepada yang lain. Siap. Ya. Miss Wira, terima kasih banyak. Thank you so much. Sehat selalu. Semoga saja menginspirasi yang lainnya, ya, termasuk Mas kameramen ini. Iya. Makasih ya Mas. Ya, Mas kameramen ini sudah agak capek karena dari tadi seperti. Oke, terima kasih. Demikian tadi bincang saya dengan para generasi hebat. Mungkin next time akan dengan tim yang lain, karena sebenarnya tidak hanya ini yang kebetulan tadi ujian, dan ini yang kami undang adalah yang sesi 1. Sementara yang tim duta SMK yang lain sedang ujian untuk di sesi 2. Terima kasih, semoga saja menginspirasi, dan ini adalah program saya dalam saat ini saya sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak PGP yang sedang membuat sebuah perencanaan prakarsa perubahan. Semoga saja menginspirasi, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.